Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Lama bergantung pada Tiongkok untuk merakit dan membuat barang elektroniknya. Raksasa komputer dan smartphone Apple baru mengumumkan investasi besar-besaran secara domestik. Adakah kaitannya dengan tarif yang bakal dikenakan ke produk dari Tiongkok oleh pemerintah Amerika Serikat? Berikut informasi selengkapnya. Raksasa komputer dan ponsel Apple mengumumkan investasi sebesar 500 miliar dolar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Investasi antara lain digunakan membangun pabrik di Houston, negara bagian Texas, untuk membangun peladan teknologi kecerdasan buatan. Investasi Apple di dalam negeri diproyeksikan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru. Pengumuman Apple ini tak lama setelah pertemuan pimpinan perusahaan ini, Tim Cook, dengan Presiden Donald Trump. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. Apple menjadi salah satu perusahaan besar AS yang baru mengumumkan investasi dan penciptaan lapangan kerja secara domestik. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. Presiden Trump sendiri akhirnya meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok, perkembangan yang bisa meningkatkan ongkos produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bergantung pada pabrik di Tiongkok. iPhone dan produk elektronik lainnya dari Apple banyak diproduksi saat ini di Tiongkok, yang juga membuat sejumlah komponennya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perpindahan produksi ini dari Tiongkok ke sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan juga India. Sebagian analis mencermati diversifikasi rantai pasok Apple ke Amerika Serikat tak sepenuhnya akibat tarif pemerintahan Trump terhadap Tiongkok. I mean, they are now have been for some years in the process of moving production away from China anyway, pre-tariff. There's still a substantial amount in China, but there's a trend here that's clear, and I think that Apple will continue that. Tapi dengan investasi di dalam negeri, perusahaan ini mengisyaratkan sinergi dengan prioritas pemerintahan Trump untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja di Amerika. They're just taking the opportunity to use, the press releases to try to just get some more public exposure for a lot of things they were already spending, and obviously align well with kind of a pro-US policy. Selain Texas, investasi Apple juga menjangkau negara bagian Arizona, California, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Oregon, dan Washington. Apple juga akan menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC yang diproduksi di Arizona. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di tengah tekanan dari Amerika Serikat berupa tarif tinggi atas produk-produknya, pemerintah Tiongkok tetap optimis dengan target-target bagi perekonomiannya. Tapi sejauh mana optimisme ini hanya untuk konsumsi domestik? Lalu sebesar apa dampak tarif dari pemerintah Amerika Serikat? Berikut informasi selengkapnya. Pertemuan tahunan Parlemen Tiongkok diselenggarakan dengan penuh optimisme di tengah berbagai persoalan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Tiongkok tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setahun ke depan. Pertemuan kali ini dibayangi tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump. 美国应该复盘一下，你们从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？ Dalam pidato kenegaraannya di depan Kongres Amerika, Trump menegaskan kembali perlunya memberlakukan tarif kepada negara yang dituduh melakukan praktik dagang tak adil terhadap AS. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. Seperti saat masa jabatan pertamanya dulu, sasaran tarif terbesar dari pemerintah Trump adalah Tiongkok. Sejak menjabat, Trump telah 2 kali menetapkan tarif ke Tiongkok. Tarif pertama sebesar 10% aktif pada 4 Februari lalu, kemudian tambahan 10% pada 4 Maret. Pada kampanye Pilpres 2024, Trump sebut ia akan terapkan tarif 60% ke Tiongkok.
Tiongkok akhirnya merealisasi ancaman tarif balasan diawali dengan tarif atas produk pertanian AS. Tapi menurut analis, tarif balasan ini relatif lunak. Whereas Trump's tariffs were across the board, the People's Republic of China's were much more selective and directed at specific industries and activities, specific products. Guna bertahan melawan tarif, Tiongkok mencoba mendongkrak konsumsi domestik, tapi upaya ini menghadapi beberapa kendala. There is still overproduction in China, so exports are still needed by a lot of companies. So it's going to, I think the tariffs imposed by the Trump administration is going to have an impact. Pada saat yang sama, pemerintah di Beijing tampak berhati-hati menghadapi Washington yang kini tak mudah diprediksi langkahnya. This is something that the Chinese authorities even up to now has difficulties in managing because they are much more used to stable, well-known sort of entities and operating procedures so that they can plan in advance. Analis mencermati, tarif hanyalah salah satu dari persoalan yang merundung perekonomian Tiongkok. Karena tanpa itu pun, negara ini dilanda krisis properti berkepanjangan, juga dengan kelebihan pasokan rumah di tengah sepinya peminat. Dari Gedung Putih, Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka, sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat. Di tengah deportasi massal oleh pemerintah federal di bawah Donald Trump, kota-kota seperti ini mendapatkan sorotan. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters. And we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah Direktur Pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari.
Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Informasi lainnya pemirsa, keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tidak mengejutkan, namun pakar mengkhawatirkan komitmen transisi energi negara lain termasuk Indonesia akan terpengaruh. Explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang menarik AS dari perjanjian iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, memperkenalkan keberagaman dan menjadikan Virginia Tech Campus yang nyaman bagi mahasiswa internasional adalah tujuan acara International Cafe Hour pada bulan Februari lalu. Namun budaya kuliner Indonesia ditampilkan di sana bersama seni budaya, bahasa, dan tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Cafe Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events
our non-international students. And I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think, there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten Direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau PERMIAS, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. They have a chef that prepares the food. And then the dining staff serves the food. It's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden PERMIAS Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is it's very light and soft, but it's like a little chewy, but in a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends of different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazreva, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi lainnya pemirsa, seorang petani di negara bagian Kerala, India memperkenalkan kambing dari peternakannya yang bernama Karumbi, di mana secara ukuran merupakan kambing terpendek di dunia dengan hanya tinggi mencapai 40 cm atau hanya 16 inch. Seorang petani di negara bagian Kerala, India menunjukkan kambing hadiahnya bernama Karumbi. Karumbi sendiri merupakan kambing pygmy Kanada yang diakui sebagai kambing terpendek di dunia yang masih hidup melalui Guinness World Records. Adapun kambing kerdil asal Kanada ini memang memiliki tubuh kekar dan tubuh kecil secara genetik, di mana Karumbi juga berukuran panjang yang hanya mencapai 13 inci, di mana petani tersebut menyebut kambing normal tumbuh hingga mencapai 120 cm panjangnya. Itu basically Canadian pygmy എന്ന് പറയുന്ന pygmy goat ആണ്. ഇത് ഒരു 4 years ആயிருக்கு. ഇങ്ക 50 years മുன்னாடி വാങ്ങിயிருக்கு. ഇത് ഇങ്ക ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ now pregnant. ഇപ്പോൾ pregnant തന്നെ. 3 months pregnant തന്നെ. അവളുടെ baby ഇവിടെ ഇருக்கு. ഇവളുടെ first baby ഇവിടെ ഇருக்கு. അവൾക്ക് Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, beberapa relawan di kota Johannesburg, Afrika Selatan menyiapkan hidangan buka puasa bagi puluhan ribu orang di kota tersebut. Tidak tanggung-tanggung mulai dari peralatan memasak hingga bahan-bahannya pun dipersiapkan secara besar-besaran. Para relawan telah bekerja tanpa lelah untuk menyiapkan sup halem sebanyak 7.800 liter yang bertujuan untuk memberikan makan ribuan orang yang membutuhkan selama berbuka puasa secara besar-besaran saat umat Islam di seluruh dunia menjalankan bulan suci Ramadan. Salah satu relawan mengungkapkan fungsi utamanya adalah untuk melayani kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan orang miskin dan yang membutuhkan. Jack dapat menampung hingga 7.800 liter halim, cukup untuk memberikan makan 40.000 hingga 50.000 orang sekaligus. Bagi banyak orang di masyarakat, makanan ini merupakan penyelamat selama bulan suci Ramadan. So what we do, we cook the dal only, the rest of the ingredients like the chicken and the masala and the onions and things, we braise it in the big tank. So only thing what we do here is boil the dal and put the dal, add the dal, because our dal takes long to boil, you see. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.